Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini. Tim Kasih. langkah mundur, langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini tim Kasih bisa melanjutkan eksplor kembali. Ya. Tentunya kita dalam kepusingan ya mengenai keadaan yang memprihatinkan yang datang dari Grinjing Wetan ya. Yang pertama kabar duka mengenai pimpinan dari Grinjing Wetan, Kang Mudro telah berpulang ya. Kang Mudro memilih mengakhiri kehidupannya dikarenakan memang merasa banyak salah, bila mana Kang Mudro tetap hidup sehingga mereka semua akan ketergantungan. Iya. Beban jadi beban. Menghilangkan ketergantungan dengan cara menghilangkan dirinya. Sebenarnya cara seperti itu tidak boleh, namun itu sudah terlanjur dan terjadi ya teman-teman ya. Terus selanjutnya kita harus memikirkan bagaimana kelangsungan hidup di wilayah Grinjing Wetan, itu satu. Yang kedua, bagaimana cara menghentikan teror yang ada di Kedung Turi. Ya, karena mereka dua-duanya sedang digencar-gencarkan permainan oleh pihak si Gusti Agung Handar Beni dengan cara mengancam ke sana ke sini untuk memojokkan kita. Namun tim Kasih biasa sudah terpojok sehingga tim Kasih insya Allah tidak panik. Nah, itu ya teman-teman. Anak pojok. Kita sekarang justru berfokus memikirkan bagaimana caranya agar semuanya akan berjalan dengan semestinya tanpa harus bergantungan dengan hal lain di luar dari diri kita sendiri. Ya. Ini teman-teman, mengenai sesosok makhluk ya yang kita ingat-ingat terus ya, yaitu sosok perempuan itu siapa? Nyai Limbuk. Nyai Limbuk Anggelasari, di mana beliau datang sekejap meninggalkan beberapa patah kata ya, yang itu sangat misterius. Belajar dari yang sudah-sudah ya. Terkadang yang datangnya kelihatan bercanda, justru itu menjadi solusi dalam permasalahan yang besar. Betul. Makanya hati saya dari tadi pagi sampai sekarang itu berpikir terus, kayaknya kita harus menemui Nyai Limbuk ini. Aku meyakini Nyai Limbuk mengetahui banyak hal mengenai permasalahan yang kita hadapi. Ya, cuma dengan cara apa kita pun bingung. Seperti itu teman-teman. Ya, adanya Nyai Limbuk itu datang dan menyampaikan beberapa patah kata seperti itu, berarti Nyai Limbuk mengetahui apa yang dirasakan sama kita. Ya, iya, kan kata-katanya jangan mencari obat di luar dirimu. Ya. Masalah datang, seringkali masalah datang dari dalam dirimu. Jangan mencari obat dari luar dirimu. Ya. Itu sebait kata-kata namun banyak mengandung makna dan arti soalnya ya. Itu PR kita. Bagian gimana sok? Usul temen. Ayo kita mau berangkat. Ada itu mas, ada mustika mas. Sana. Mustika apa? Ada mustika, mau jawabin enggak? Tapi bahaya. Dulu. Mustika bahaya dah. Mustika sambil pentil mas. Itu bahaya tapi bagus. Mustika sambil pentil. Mustika sambil pentil. Mustika sambil pentil itu bisa mengeluarkan koper. Koper uang. Yang ini jelas mengeluarkan koper. Bahaya tapi itu kalau sudah mengeluarkan koper. Enggak, logikanya gimana sih? Ini mustika sambar pentil mengeluarkan bisa mengeluarkan koper. Nah, sampean ya megang pentil, klik ketahuan sama istri, kan kopernya keluar, diusir. Oh, udah gemblung. Apa? Lucunya gede-gede. Lucu. Mustika sambar pentil. Terpentil. Dia tuh lihat muka kamu. Kasih langkah mundur ya langkah kencote. Ya, sebelum jam 18.20 jenengan sholat terlebih dahulu, tapi habis itu jangan kemana-mana, sampai cemilan dan makanan nonton video tim Kasih. Iya. Terus menerus tonton terus. Akhirnya ketemu
Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Saya berterima kasih kepada kalian. Akhirnya saya lunas. Apa sih maksudnya? Ada apa? Saya datang kemari menemui kalian. Saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya. Bahkan kalau perlu saya akan bersujud-sujud di hadapan kalian. Apa sih? Oh ya, perkenalkan, nama saya Domet. Dan saya hanya ingin mengabarkan kepada kalian bahwasanya Bang Ucok meninggal dunia. Siapa lagi? Ucok itu siapa? Domet siapa? Domet itu siapa? Loh. Gimana? Hubungannya sama kita itu apa? Salah orang gitu. Tidak salah orang. Saya diberitahu oleh tetangga saya bahwasanya Ucok kemarin menemui kalian. Selepas dari itu dia mati. Ucok sih siapa? Ucok. Dia yang sering menghutang-hutangi orang. Oh si apa? Katak-katak. Kemarin. Makanya saya datang ke sini untuk berterima kasih karena utang saya tiba-tiba menjadi lunas karena kematiannya. Apa yang tadi pagi? Si dari Batak. Iya. Dia berasal dari Medan. Oh iya. Kompleks sih. Saya tidak tahu apa. Pokoknya dia memberikan hutang, namun saya harus mengembalikannya dengan jumlah yang cukup banyak. Kamu mengatakan meninggal? Iya, setelah bertemu dengan kalian. Ya saya tidak tahu kalian meracuni ataupun membunuh. Ya tidak apa-apa. Terus terang saja, ini terus terang. Saya dan tetangga-tetangga saya yang berhutang kepada si Ucok sangat berterima kasih. Mereka adalah pahlawan. Bagaimanapun juga orang seperti Ucok harus mati supaya utang kita lunas. Ya bukan seperti itu konsepnya lah. Paling menyedihkan ya. Orang lain bersyukur dengar kematian orang. Pokoknya yang saya tahu utang saya jadi lunas gara-gara si Ucok mati. Nah, kalian mengira Ucok mati di tangan kita. Loh, habis menemui kalian tiba-tiba mati kan saya tidak tahu kalian menyuguhi kopi ataupun teh yang sudah diberi racun kan saya tidak tahu. Kita ketemu hanya sebentar, garingan malah nggak ada metang-metang belas. Loh ya mau sebentar atau tidak, pokoknya saya terima kasih. Jangan berterima kasih. Itu berduka harusnya. Ya duka mungkin bagi keluarganya, bagi saya yang berhutang kepada si Ucok, ya saya terima kasih. Emang punya utang berapa? Nah, ya, Waduh, kalau diceritakan ini cukup menyedihkan sebenarnya. Oh iya, berarti memang banyak yang tidak suka sama Bang Ucok itu. Sebenarnya suka, tapi untuk melunasi hutangnya tidak suka. Oh, itu kan jenengan bisa Menerima uangnya kami suka, tapi untuk membayar hutangnya yang kami tidak suka. Budaya seperti ini sebenarnya. Loh, seperti ini. Sebenarnya si Ucok ini dia baik, mau menghutangkan uang, tetapi dalam perjanjian awal ketika kami mau memulai berhutang itu tidak sesuai dengan apa yang nantinya sudah berjalan. contohnya jenengan. Iya. Tanya itu baik. Contohnya, Asli sini bukan? ya saya Nanti Mas. seperti ini. Saya datang ke Ucok. Bang Ucok, saya mau meminjam uang. Semisal saya meminjam uang 700 kepeng. Ya silakan, nanti saya harus bayar berapa Bang Ucok? Cukup ditambahkan beberapa kepeng saja. Namun beberapa kepengnya tidak disebutkan. Setelah uangnya diserahkan ke saya, di pertengahan jalan itu Ucok mengatakan, kamu Domet, kamu nanti membayar lebihannya sekian ya. Jumlahnya jauh lebih besar daripada utang yang utamanya itu. Makanya saya berterima kasih dia mati. Oh, okay. Tapi gini, jenengan asli mana? Asli warga sini. Iya, asli warga sini. Asli sini, Mas. Tadi siapa namanya? Domet. Domet. Domet tok apa? Domet Kemplang. Iya, orang-orang memanggil saya Domet Kemplang. Sebenarnya saya tidak tahu nama panjang saya siapa. Orang-orang manggil saya Domet Kemplang seperti itu.
Ya, bagus lah, Mas. Bagus. Kamu asli sini. Iya. Tolong. Nih, aku sebenarnya datang ke sini itu lagi cari makhluk tuh, Li. Cari makhluk, Hmm. mau berhutang. Bukan utang. Sebentar. Jangan-jangan Bang Ucok mati diracun kalian karena kalian hutang ya? Oh, sembarangan. Tidak mau bayar seperti saya. Tidak ada hubungannya dengan utang. Itu mati juga karena Gusti Allah, bukan karena saya. Bisa jadi serangan jantung atau apa. Sudah nanti jadi timbul fitnah. Kalau sampai keluarganya tahu malah kita masalah. Keluarganya jauh juga, tidak ada di sini. Kalau di sini itu ada Nyai Limbuk Angelasari asli mana sih itu? Siapa? Nyai Limbuk. Oh. Tunggu dulu. Nyai Limbuk Angelasari. Iya. Kau tahu nggak? Sebentar. Dilihat dari wajah-wajah kalian kayak sepertinya bukan wajah-wajah yang memiliki masalah. Tetapi kenapa kalian menanyakan Nyai Limbuk Angelasari? Memang Nyai Limbuk itu siapa sih? Oh, kalian belum mengetahui? Belum. Seperti ini. Nyai Limbuk Angelasari yang dia suka menari-nari itu datang ketika melihat makhluk ataupun siapa saja yang sedang memiliki masalah. Biasanya datang hanya sebentar mengucapkan kata-kata yang kami tidak mengerti lalu pergi. Tetapi selalu pasti dia akan muncul ketika misalnya saya memiliki masalah, misal masalah rumah tangga atau apa, pasti dia akan datang. Ya, tidak setiap hari, namun pasti akan didatangi di suatu tempat yang kami tidak menyangka akan bertemu. Nanti dia mengatakan, tenang, masalah itu pasti akan selesai. Nanti pergi. Seperti itu. Lalu siapa, rumahnya di mana? Loh, kalau rumahnya kami tidak tahu. Masa nggak tahu? Kami menyebut Nyai Limbuk Angelasari juga kami diberitahu oleh orang-orang. Katanya ini namanya Nyai Limbuk. Katanya ini Nyai Limbuk Angelasari. Seperti itu. Nama aslinya saya juga tidak tahu apakah Nyai Limbuk itu nama aslinya atau bukan, saya tidak tahu. Bagaimana ya? Aku pengen ketemu dengan Nyai Limbuk. Oh, pengen ketemu dengan Nyai Limbuk. Iya. Sebenarnya gampang. Ya memang kalau dicari tidak akan ketemu. Seolah-olah dia datang hanya untuk memberi semangat kepada orang yang memiliki masalah, tetapi kalau dicari kami tidak akan menemukan. Gampang saja untuk mendatangkan Nyai Limbuk ataupun supaya kalian bisa bertemu.